Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana lakal hamd anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin. Allahumma shalli ala Muhammad ala ali Muhammad. Kita lanjutkan lagi kajian kita di kajian secara tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas masih di surah Al-Hujurat, ya. Surat Maryam telah selesai dan kita masuk di surah Al-Hujurat. Kenapa kita pilih ini? Karena di dalam surah ini sangat banyak petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam kaitan hubungan sesama manusia dan merupakan petua-petua yang sangat berharga yang patut kita teladani, laksanakan di dalam kehidupan ini. Baiklah, kita mulai dengan membacakan secara bersama-sama ayat yang akan kita bahas, yaitu ayat pertama sampai dengan ayat kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi. Wattaqullah, innallaha sami'un alim. Wattaqullaha, innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. أكثرهم لا يعقلون.
ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita melangkah ke pemaknaan secara tafsiriyah yang kita sharing. Sebagaimana pada pembukaan tadi Pak Ismail sudah mengungkapkan bahwa dalam surah Al-Hujurat ini banyak hal-hal yang membicarakan tentang hubungan kita dengan sesama manusia, sesama makhluk Allah. Dan ini adalah salah satu, ini adab berhadapan dengan Rasul itu. Tentu saja Rasul saat ini tidak ada di antara kita, tapi kan ada pelanjut Rasul yang menyampaikan risalah Rasul, dan kita punya adab harus kita lakukan demikian. Demikian juga pada pemimpin. Jadi di hadapan pemimpin itu ada adab-adab yang kita perlu berlakukan seperti ini. Kita jangan mendahului kalau ada pemimpin, jangan kita sok tahu, mungkin kita tahu, kita biarkan dulu. Nah, nanti mungkin kita disilakan baru kita berbagi. Nah, demikian pula suara. Makanya itu ada skala suara. Ya, kami itu di Al-Azhar itu sejak mulai TK itu diajarkan untuk skala suara. Artinya ada level-level suara. Di masjid itu skala 0. Tidak boleh bersuara sama sekali. Bahkan mengaji pun di masjid itu sedapat mungkin jangan mengganggu orang lain. Mengaji ini. Apalagi kalau kita berbicara tentang urusan dunia, jangan sampai mengganggu, saudara. Termasuk doa sebenarnya ya. Setelah salat itu tidak ada kewajiban kita harus mengikuti imam. Di salat itu ada. Tapi kalau doanya itu boleh ikut, boleh juga tidak. Karena itu sudah bersifat pribadi. Dan bagusnya itu imam itu tidak boleh lantang suaranya seperti waktu dia imam. Karena saudara-saudara kita ada yang salat sunat, ada yang lebih cepat. Itu sebaiknya itu. Demikian. Jadi ada skala suara. Ya, jadi ini pengalaman saya ke kantor-kantor perwakilan, kantor konsul baik di Makassar maupun di Jakarta itu. Kalau kita masuk di kantornya itu tenang sekali. Suara orang itu tidak melewati dinding. Kayak berbisnis yang penting jelas. Ini pengalaman. Ya, di kantor-kantor yang benafit juga begitu. Ya. Jadi ada sekolah suara. Tapi coba masuk di kantor-kantor yang biasanya dari kita masuk itu sudah kedengaran dari kamar. Nah, ini pada adab Islam itu mengajarkan kita itu untuk tidak mempesan ada skala suara. Saya terus terang saja, saya ini dari Selayar ini suara saya rata-rata besar kami ini karena itu mengatasi ombak banyak. Jadi ombak itu kita mengatasi. Tapi dengan pergi ke daerah lain kita belajar dan juga maka itu kita belajar. Jadi kita akan belajar. Jadi sebenarnya pergi ke daerah lain itu adalah sesuatu yang sangat bagus untuk perbandingan. Apalagi kalau keluar negeri itu ada banyak adab-adab yang bagus ditiru dalam artian hubungan. Islam sendiri sudah mengajarkannya sebenarnya. Islam sudah mengajarkannya itu. Ya. Jadi mudah-mudahan ya dengan kita belajar ini kita dapat meniru perilaku Rasulullah, dan juga ini tidak sopan ini untuk memanggil orang di luar dipelit tirai. Ya, jangankan pemimpin, kepada sama kita saja memanggil orang sebenarnya bagus berteriak-teriak. Ya. Jadi teriakan yang pertama bekerja itu sebenarnya indra itu adalah telinga. Makanya itu selalu dalam Al-Qur'an selalu mendengar dulu selalu disampaikan. Ya, khatamullahu ala qulubihim ala sam'i wala absarihim. Didahulukan itu pendengaran dengan baru penglihatan. Satu isyarat ini, itu selalu bekerja dan memang begitu. Begitu lahir itu anak itu sudah bisa mendengar itu, tapi matanya belum mendengar. Nah itu. Jadi suara itu memang banyak memberi kesan. Ya, dibanding dengan pendengaran sebenarnya. Ya. Ya, tetapi itulah indera yang kita harapkan untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan ini sekedar pengantar saja dan kita sharing.
Mudah-mudahan ada manfaatnya sesama kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pribadi karena dipertemukannya dengan orang-orang yang mengajak untuk mempelajari ilmu tentang akhirat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa teman yang paling baik adalah teman yang mengingatkan selalu kita kepada akhirat. Maka di samping itu tak lupa juga saya mengingat sebuah ayat, innamal mu'minuna ikhwah, bahwa kita sadari bahwa kita semua ini sebagai umat Islam bersaudara. Kita ketahui setelah ada ayat ini, sehingga perlu kita garis bawahi, kalau kita bersaudara tentu saling memperhatikan dan saling menyayangi, ya, saling mengerti. Pada kesempatan malam hari ini saya sangat bersyukur telah mendengarkan Bapak Ustadz tadi menjelaskan bagaimana kita beradab-adab. Kita ketahui bagaimana sahabat dulu ketika menemui Rasulullah, bahwa suara tidak bisa ditinggikan melebihi tingginya suara Rasulullah, karena bahayanya tadi yang saya dengar, bisa tanpa kita sadari hilang amal kita. Bayangkan itu Pak, kalau hanya tanpa kita sadari sepele ini kita meninggikan suara kita, amal ibadah yang lama sudah kita jaga hilang begitu saja hanya karena suara kita meninggikan kepada Rasulullah. Luar biasanya di sini nih. Sehingga tadi kita bisa menjadikan pembelajaran untuk mengkiaskan bagaimana ketika kita menghadapi ulama, ustadz, ya sedapat mungkin juga kita jangan meninggikan suara untuk apakah memang ini bisa dikiaskan, ya. Ya. Jadi ini di samping ini saya juga saya belum dengar tadi tapi pernah saya baca juga itu, bahwa di samping kita tidak bisa meninggikan suara itu, kita harus meminta izin pulang. Kalau sahabat itu sebelum Rasulullah menyuruh pulang tamunya itu harus mengerti, karena Rasulullah itu malu untuk menyuruh pulang. Begitu yang saya dapat di Al-Quran, malu untuk menyuruh pulang tamunya, sehingga tamunya lah, luar biasanya termasuk adabnya juga, tamunya lah yang harus mengerti, cepat pulang setelah selesai kunjungannya, cepat pulang. Dan di samping bahasan di situ itu luar biasanya di situ, karena kepada keluarga Nabi termasuk istrinya itu sepeninggal Nabi disebutkan dalam Al-Quran bahwa tidak boleh menikah lagi itu istrinya Nabi itu. Rasulullah SAW itu setelah sepeninggalnya di dalam Al-Quran disampaikan bahwa tidak boleh menikah, karena istri Nabi itu bukan wanita sembarangan. Dikatakan dalam Al-Quran bukan wanita sembarangan. Bahkan dia khusus kepada istri-istri Nabi itu dilarang bersolek, dilarang suaranya itu ya. Jadi yang wajar-wajar saja, karena katanya di dalam Al-Quran itu orang yang lawan bicaranya istri-istri Nabi itu, bagi yang orang ada penyakit dalam hatinya itu bisa bernafsu. Dari sini kita ketahui bahwa ternyata kalau orang bernafsu kepada wanita, yang lawan bicara wanita itu, berarti kita dalam diri kita bukan penyakit, adalah suatu penyakit. Padahal yang kita
kita selama ini yakini bahwa kalau kita bernafsu sama lawan jenis kita berarti kita ini normal. Tapi dalam Al-Quran dikatakan bahwa ketika kita berbicara dengan seorang wanita, ini kalau kita kiaskan di dalam tadi ini istri-istri Nabi, berarti orang punya penyakit itu yang bernafsu misalnya kepada istri orang, mungkin yang masuk dalam kategori yang dilarang begitu ya. Kita bernafsu, berarti orang itu punya penyakit. Nah, dari sini kita dapat ketahui. Jadi inilah semua ini yang menjadi kesyukuran kita. Di samping kita di sini merupakan wadah untuk bisa kita mengomentari sambil menimba ilmu, mengomentari, dan juga ini sangat bagus sekali terutama pada diri saya. Bisa jadi kalau di lain tempat lagi saya mungkin lebih lancar berbicara karena bersama saja senior-senior saya di sini yang memang kerjanya sudah biasa tampil di media. Kita ini bisa ikut-ikut, bisa jadi luar biasa juga kita punya ilmu. Jadi inilah mungkin untuk sementara waktu saya berikan kesempatan kepada jamaah lagi, saudara-saudara yang lain untuk memberikan juga pendapatnya. Demikianlah. Jadi sebelumnya saya ingat ini, yang saya mau tanyakan juga ini ada satu ini, minta maaf ini. Sebetulnya sudah lama ini ingin saya tanyakan, tapi selalu saya lupa, baru ini saya ingat. Tapi di luar dari bahasan ini, saya pernah mengikuti suatu masjid, yang masjid tersebut tidak usah saya sebut namanya. Ini saya ingin mendapatkan jawaban, siapa tahu ada saudara kita di sini yang bisa memberikan saya jawaban. Di suatu masjid itu, berapa kali saya masuk, setiap selesai sholat fardu salaman kiri kanan belakang. Setiap selesai sholat fardu salaman kanan, salaman kiri. Saya juga akhirnya begitu juga. Suatu ketika saya memasuki masjid lain, saya duduk di samping orang yang tidak suka salaman. Saya salaman, dia mau menerima tidak juga. Tapi mungkin akhirnya diterima salaman saya. Sesudah itu dia panggil saya, dia bilang, "Pak, minta maaf ini, apakah ada tuntunannya itu kalau kita habis sholat kita salaman?" Itu bid'ah yang kita lakukan itu, Pak. Jadi saya bilang, wah, kalau ini bid'ah, bagaimana caranya menyampaikan kepada jamaah yang satu masjid itu yang memang kebiasaannya sejak dulu sampai sekarang ini salaman kanan, salaman kiri. Bagaimana ini? Ya, inilah yang saya ingin mendapatkan jawaban. Siapa tahu ada jamaah yang bisa berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah baca surat Al-Hujurat dari ayat 1 sampai 5. Itu pada umumnya adalah mengenai sopan santun. Mengapa itu sopan santun? Itu memang mesti diingatkan karena di sini pendahulunya ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Ya, di standarnya orang-orang beriman ini yang pertama itu harus ada tata keramanya, harus sopan santun, itu selalu diingatkan. Dan ternyata di dalam Al-Quran ini ya ayyuhalladzina amanu, kalau tidak salah itu ada 88 kali diucapkan. Ya, pernah saya hitung tapi mudah-mudahan tidak salah. Oleh karena itu kalau seperti tadi yang dikatakan Pak Nur Syamsu itu adab memang ya betul. Saya kira itu. Sehingga Al-Hujurat ini pada umumnya itu seperti yang dikatakan tadi Pak Ismail itu tuntunan kepada setiap manusia, terutama kepada orang-orang yang beriman. Kemudian tadi itu pertanyaannya Pak Haris ya, karena saya juga biasa begitu. Kalau menurut saya yang pertama itu mungkin kalau di luar, katakanlah di luar salat, yang pertama itu silaturahmi ya, pertama. Yang kedua mungkin saja saya misalnya salah tingkah dalam salat, jadi saya minta maaf kiri kanan, cuma itu tidak diterjemahkan ya, itu saya kira jawabannya untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya baca di sini memang kebetulan Pak Nasir juga saya singgung. Ayat ini dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu, bukan ya ayyuhan nas amanu. Jadi memang untuk orang-orang beriman. Di ayat pertama kan mengatakan janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya.
Ini kalau ditadaburi ini mungkin tinggi sekali artinya ini. Apa saja itu maksudnya. Tapi kemarin sempat saya melihat Quraisy Shihab beberapa contoh-contoh seperti ini, katanya contoh saja. Kalau Nabi bertanya, saya langsung contohnya. Hari apa ini? Jadi yang lain itu para sahabat, para jamaah yang duduk, dia tidak menjawab. Karena Nabi kan sudah tahu kalau ini hari Senin, besok Selasa. Jadi tanpa menjawab, sebenarnya itu salah satu contoh. Hari apa ini? Nabi bertanya. Yang lain karena ada ayat mengatakan jangan kau mendahului dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kan semestinya besok Selasa itu. Jadi intinya sebenarnya ayat ini, ayat 1 sampai 5 adalah proses komunikasi, ada adab, ada ya termasuk komunikasi, adab dan seterusnya itu. Quraisy Shihab juga menceritakan contoh. Ada sesuatu yang Nabi pada saat itu berkumpul mengatakan itu hari siapa yang mengucapkan la ilaha illallah insya Allah masuk surga. Salah seorang sahabat langsung mau lari ke pasar, mau menyampaikan orang di pasar. Di tengah jalan ketemu Umar, mau kemana? Nabi mengatakan insya Allah ia mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Umar larang, oh jangan. Ini proses komunikasi. Tidak semua orang bisa mengerti arti kata itu karena di pasar itu ada orang tidak sekolah, ada orang buta huruf, ada tinggi ilmunya. Nah, itulah contoh-contoh sebenarnya kalau kita tadabburi ayat 1 saja dulu, ayat 1 bahwa jangan kau mendahului. Ya. Sedikit ada informasi langsung dikembangkan. Nah, itu sebenarnya kalau kita mendalami, kita ke surah pertama saja, ayat pertama saja dulu kita bahas toh. Saya kira begitu. Saya kepingin menyambung pertanyaan tak. Maaf, bukan saya yang hal itu saya sudah tanyakan kepada ahli fikih kita. Samsul Bahri ya? Samsul Bahri. Pak Ustaz, itu salaman itu bagaimana? Di Indonesia kan umumnya begini. Apa sunnah? Kalau sunnah ada hadisnya apa tidak? Oh bilang tidak Pak, tidak ada, itu hanya tradisi, adab dan sebagainya. Dan tidak ada juga jeleknya kalau kita salaman, bukan menurut saya, menurut ahli fikih. Yang tidak apa-apa katanya tapi itu bukan sunnah, bukan. Hanya tradisi dan sudah terbiasa dilakukan itu. Itu Pak ya. Kemudian ya tidak beda lah, karena ini yang tanya dokter siapa ahli fikih itu Pak, ahli fikih. Al-Hujurat ini sebenarnya termasuk tata krama orang beriman ya pada umumnya. Makanya diawali dengan ya ayyuhallazina amanu. Tentang pertama, janganlah engkau mendahului Allah dan Rasulnya ya. Tadi sudah dijelaskan. Tapi ada lagi hal yang saya pikir bahwa seringkali kita berjanji atau sesuatu yang mau dikerjakan tidak mengucapkan insya Allah. Ya. Jadi itu pelajarannya bahwa ketika kita berjanji atau kita mengerjakan sesuatu insya Allah. Ya, itu persyaratan orang beriman ya. Artinya kekuatan kita tidak ada artinya ya tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua tentang sebetulnya ini contoh Nabi bahwa jika engkau memanggil Nabi di dalam kamarnya, ya, kau harus bersabar ya. Ya. Pelajarannya itu sebenarnya yang pertama sebelum kita memanggil namanya orang, Assalamualaikum, kita harus menjawab Assalamualaikum saja. Nanti mungkin kedua kali Assalamualaikum kita bisa panggil namanya. Ya, itu satu tanda-tanda kesabaran. Nah, kalaupun dia belum muncul, ya sabar saja dulu, menunggu sampai orangnya keluar. Mumpung ini kita ayat 5. Ayat 5 ini kan membicarakan orang yang memanggil Nabi. Menurut
Quraisy Shihab, ada orang berteriak-teriak. Padahal menurut riwayatnya itu rumahnya Nabi itu kan, kalau tidak salah kemarin 5 peta, ukuran 3 kali 5 menurut Quraisy Shihab. Atapnya dari pelepah kurma. Nah, dia berteriak-teriak. Disitulah ayat ini turun. Kenapa dia tidak bersabar atau kan membuat janji? Nah, di sini turun ayat ini sebenarnya bahwa intinya ayat ini adalah etika bersabar dan proses komunikasi informasi. Intinya ayat ini sebenarnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di surah Al-Hujurat ini di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya." Apakah tidak ada mungkin penafsiran atau ada kisah-kisah bahwa sahabat itu tidak boleh melakukan sesuatu sebelum Nabi lakukan? Misalnya seperti ini, misalnya makan. Apakah tidak ada mungkin kisah atau riwayat, misalnya kalau Nabi belum makan, sahabat tidak mau makan dulu? Atau dalam hal yang lain mungkin kalau mau keluar dari ruangan atau mau apa, harus Nabi yang duluan, tidak bisa sahabat yang memulai. Kan itu saya kira bagian dari adab ya. Artinya ya memang ini sekarang kita sudah banyak tinggalkan, terutama adab kepada guru-guru kita ya. Ya, karena saya rasakan sendiri, karena saya juga kebetulan guru. Itu tahun-tahun 90-an itu, awal-awal 2000-an itu adab-adab itu masih terjaga. Kalau guru lewat itu anak-anak tidak berani lewat, Pak. Kalau guru belum keluar ruangan itu anak-anak belum tidak berani keluar ruangan. Dan kalau lewat itu selalu mata betabe itu. Tidak sama seperti sekarang ya. Sekarang ini adab sudah tidak terjaga. Ini saya kira bagus ini. Jangan mendahului Rasul ya. Jadi di sini mungkin bisa kita ambil bahwa jangan mendahului orang tua. Biasa kita makan, orang tua belum makan kita sudah makan ya. Anak-anak muda sekarang seperti itu biasa. Biasa juga dalam pengajian, misalnya ada konsumsi, pemateri masih bicara kita sudah makan ya. Itu kan juga sebenarnya adab yang kurang bagus itu, mendahului itu. Ini juga juga tadi sedikit saya ini juga itu mata betabe ya. Ada juga yang mengatakan itu bid'ah ya. Dilarang katanya kita bukan bid'ah sebenarnya. Katanya dilarang kita kalau lewat itu dilarang kita menundukkan badan itu. Seakan-akan katanya kita menyembah atau apa begitu. Jadi kalau kita lewat katanya biasa saja, jangan ada begitu. Tapi kalau saya anggap apakah seperti itu ya? Apakah jadi kalau kita lewat begitu saja? Ini juga mungkin salah satu dari adab yang mungkin harus kita perhatikan.